Hai Shalom saudara, puji Tuhan. Senang sekali menyapa Anda kembali. Kali ini saya ada di tempat istirahat saya. Ya, tadi saya sempat tidur, saudara, beristirahat. Saudara, di dalam menjalani pengobatan kemo, ya memang mungkin efek obat itu membuat saya mudah letih. Ya, saya nggak tahu saudara, tapi badan itu cepat sekali capek sehingga saya gampang ngantuk saudara, dan tentunya saya banyak bobo, banyak tidur, saudara, istirahat. Dan ternyata saya mendapatkan sebuah ayat yang luar biasa tentang istirahat atau tidur ini, saudara, di dalam Mazmur pasal yang kedua 127, Mazmur 127 ayat yang kedua, saudara, bunyi begini: sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Terjemahan lain memakai kata, saya suka banget bacanya nih saudara, memakai begini bunyinya: engkau tidak perlu membanting tulang dan memeras keringat dari pagi buta sampai larut malam karena takut kelaparan. Sesungguhnya Tuhan ingin agar orang-orang yang dikasihinya mendapat istirahat yang layak. Nah saudara, ya jadinya bagi Anda yang punya waktu seperti saya, nggak ada kegiatan, saya pakai banyak waktu untuk bobo tidur. Tapi bagi Anda yang bekerja, bekerjalah saudara. Dimaksudkan oleh ayat ini saudara, kita bisa bekerja ya bukan dengan ketakutan karena takut lapar, kelaparan sehingga Anda bekerja banting tulang, peres keringat dari pagi sampai malam. Saudara, Anda tidak punya waktu untuk dirimu sendiri, boro-boro untuk keluarga, untuk dirimu sendiri. Engkau kehabisan waktu karena semuanya engkau pakai untuk kerja dan kerja dan kerja. Dan Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan merancang kita manusia bukanlah dimaksudkan untuk bekerja dan bekerja dan bekerja dan bekerja dan bekerja. Tidak. Tetapi saudara, ya kita diberikan saudara istirahat, tidur. Tubuh dirancang Tuhan begitu rupa sehingga kita akan mengalami keletihan satu waktu dan kita membutuhkan istirahat, tidur. Saudara, ya dikatakan itu makan roti dengan susah payah, saudara, toiling gitu, berarti kerja keras baru dapat makanan. Atau dalam terjemahan lain memakai kata sorrow, saudara, penderitaan. Jadi makanan itu lewat penderitaan, sedih, saudara, kecewa, tidak bahagia. Artinya makanannya adalah kekhawatiran, saudara, kekhawatiran dan ketakutan. Kalau dia nggak kerja, nggak makan. Jadi susah payah banget, saudara. Padahal Tuhan memberikan kepada kita, orang-orang yang dikasihinya, pada waktu tidur, saudara. Wah, luar biasa ayat ini. Bukan berarti menjadikan kita malas, saudara, bukan. Tapi tadi Anda baca sendiri maksud Tuhan, ya kita bekerja jangan dengan kekhawatiran. Karena percayalah Bapamu akan peliharamu. Amin, saudara. Yang tulis ini bukan Daud, saudara. Saya pikir tadinya ditulis oleh Raja Daud. Tapi ternyata saudara, kita baca itu ditulis oleh Salomo. Siapa Salomo? Salomo adalah raja yang luar biasa, saudara, ya, yang tidak meminta kekayaan karena dia sudah kaya banget. Dia juga tidak minta kerajaan, dia tidak minta kemewahan, saudara. Tetapi raja ini, saudara, menulis dan memintanya, saudara, yaitu dia punya keinginan hikmat. Dia tidak minta kekayaan, kerajaan atau kemewahan, saudara, tapi dia minta kepada Tuhan hikmat. Dan dia tulis Mazmur 127 ini yang berkata, kamu tidak perlu kerja keras, banting tulang, peres keringat hanya untuk mendapatkan makan, karena makanan akan diberikan oleh Bapa kita, diberikan kepada anak-anak yang dikasihi, yaitu Anda dan saya pada waktu kita tidur. Amin. Teolog, saudara, seorang teolog George MacDonald berkata, tidur adalah penemuan Tuhan untuk memberikan pertolongan yang tidak dapat diberikannya kepada kita selama kita bangun.
Jadi saudara, Tuhan rancang kita bisa tidur saudara, karena Tuhan menciptakan berbagai hal yang dahsyat pada waktu tidur. Dia pulihkan tubuh kita, dia perbaiki pikiran kita, saudara, dia mempertajam ingatan. Coba aja kalau Anda nggak tidur berhari-hari, kita seperti error saudara. Ingatan kita itu kadang-kadang ngeblank ya. Dan saudara, itu juga tidak membuat kita cepat pikun. Saudara, wajah kita pasti lebih cerah dibandingkan orang yang sering begadang. Saudara, mata seperti panda ada lingkaran hitam, maka saudara kalau kita banyak tidur ya istirahat, maka lingkaran hitam itu berkurang. Tapi kalau orang punya lingkaran mata hitam itu pasti karena kurang tidur. Memperlancar saudara pencernaan saudara, ya racun-racun dibuang, dan yang pasti saudara, daya tahan tubuh itu meningkat pada waktu kita istirahat. Tapi aneh ya, kita waktu saya masih kecil, saya nggak suka disuruh tidur. Mama saya selalu berkata tidur siang, saya berkata enggak ah. Begitu juga dengan cucu-cucu saya, kalau disuruh tidur, waduh susah saudara. Ya, karena mereka lebih suka main. Nah saudara, Mazmur 3 ayat 5, Mazmur 3 ayat 5 dikatakan, kemudian aku membaringkan diri dan tidur dengan tenang, dan bangun lagi dengan aman, karena Tuhan menjaga aku. Mazmur 4 ayat 8, aku akan berbaring dengan tenang dan tidur, karena walaupun aku seorang diri, ya Tuhan, Engkau akan menjaga aku. Saudara, ini saudara, ya sebuah penyataan yang membuat kita tenang saudara. Kita bisa tidur karena kita tidak stres, kita tidak berpikir banyak, tidak khawatir, tidak cemas. Kita boleh lemparkan semuanya itu, dan kita bisa beristirahat di dalam Tuhan, karena kita tahu Dialah Tuhan yang menjaga kita. Saudara, di Jepang luar biasa, pekerja punya waktu, orang-orang yang bekerja diberikan waktu untuk istirahat, tidur. Bahkan anak-anak sekolah saudara, itu guru-gurunya saudara memberikan waktu buat anak-anak didiknya tidur saudara. Coba aja Anda search saudara, bagaimana anak-anak sekolah itu memakai waktu istirahat mereka, tidur. Karena pada waktu tidur saudara, mereka kemudian bangun saudara, dan mereka bisa menangkap pelajaran dengan lebih baik saudara. Ketika tidur Tuhan menyiapkan segala-galanya. Amin saudara. Pagi hari Tuhan akan mencium kita dan menyiapkan hari kita dengan dahsyat. Hari kita diberikan indah, Dia sudah siapkan semuanya untuk kita. Tapi apa yang kita buat saudara? Kadangkala kita bangun dengan saudara terburu-buru, gosok gigi, mandi, berpakaian, dan kemudian saudara nggak sempat lagi makan sesuatu, kita meluncur kerja karena kita khawatir, takut. Ada begitu banyak pekerjaan yang tidak bisa kita selesaikan. Saudara, padahal tidak ada keadaan darurat yang membuat Tuhan itu terkejut dan tergesa-gesa. Saudara lihat, seharusnya pada waktu kita bangun di pagi hari, kita ucapkan syukur. Saya bisa bangun pagi, saya selalu bersyukur, berkata terima kasih Tuhan, Engkau berikan aku lagi nafas untuk hari ini. Terima kasih Bapa. Amin saudara. Kita nikmati saja hari itu. Walaupun bukan berarti hari itu tidak ada raksasa di depan kita. Bukan berarti tidak ada rubah yang akan mengganggu dan merusak anggur sukacita kita. Mungkin ada raksasa di depan kita hari itu. Ada rubah yang mengganggu sukacita kita. Tapi percayalah, Tuhan menjagai kita. Walaupun kelihatannya Dia tidak bekerja, tapi saya percaya dan yakin Dia bekerja di dalam dan melalui saya, sehingga membuat saya aman, nyaman menjalani hari demi hari. Amin. Walaupun mungkin tubuh saya tidak enak saudara, karena efek kemo, saya berjalan seperti terbang saudara, tidak menginjak lantai karena kesemutan dan tebel kakinya, tidak ada rasa saudara, sakit bukan main. Saya bolak-balik ke toilet karena saya saudara BAB, buang air besar berkali-kali saudara, badan lemes. Tapi saya percaya Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dia menjagai saya dan memberikan kekuatan yang saya butuhkan.
Yesus dalam hidupnya saudara bekerja dan saudara dia tidak pernah tergesa-gesa, terburu-buru. Coba saja lihat saudara, di dalam tuntutan orang banyak menuntut dia tetap tenang. Pada waktu putri Yairus sakit saudara, Yesus tetap tenang, dia berjalan, tidak berlari. Kalau kita mungkin wow sudah ngebut lari tergesa-gesa. Pada waktu wanita pendarahan saudara, Yesus tidak tergesa-gesa. Dia berhenti, walaupun anak Yairus mati, dia tetap berhenti dan berbicara kepada wanita yang sakit pendarahan. Dan kemudian Yesus kerjakan pekerjaan Bapa, dibangkitkan anak Yairus. Yesus tidak pernah saudara tergesa-gesa, terburu-buru. Dia sangat tenang. Tapi kita yang khawatir. Betul ya saudara ya. Padahal waktu kita tergesa-gesa, kita khawatir, kita terburu-buru, saudara, orang kadang-kadang jadi ikutan saudara. Jadi resah juga, jadi terburu-buru juga. Padahal waktu kita tenang, kita percaya kepada Yesus, itu bisa menjadi sebuah kesaksian. Orang melihat bagaimana kita punya iman, percaya kepada Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan yang pelihara kita. Amin saudara. Pada waktu Tuhan tidur di kapal, ada badai yang begitu besar menghadang perjalanan murid-murid Yesus. Tentunya kisah ini kita sudah sering baca saudara. Tapi hari ini saya coba kita mau baca lagi Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saudara, Yesus bangun bukan karena badai, tapi karena jeritan anak-anak atau murid-murid yang menjerit kepadanya. Amin saudara. Jadi percayalah, Tuhan mendengar setiap seruan jeritan kita. Di tengah badai, gelombang, ombak, dia bisa berkata, "Diam, tenang, teduhlah." Dan kita akan menikmati ketenangan yang dari Tuhan. Hidup seperti sebuah perjalanan yang naik roller coaster, saudara. Wah, naik turun, saudara. Nah, waktu kita naik itu, saudara, ya saya pernah itu, saudara pernah naik itu. Wah, saya udah lama banget. Dan saya ingat waktu saya naik roller coaster, saudara, saya tutup mata, saya keringetan, saya pegang bangku erat-erat, saya takut bukan main. Sepertinya saya pegang kencang bangku itu, ya dengan pikiran mungkin bangku itu bisa membawa saya ke tempat tujuan, saudara. Padahal waktu kita naik roller coaster, nikmati saja. Karena pasti roller coaster itu membawa kita ke tempat tujuan perhentian. Buat apa kita naik kalau kita sudah tutup mata, gemeter, ketakutan? Lebih baik kita naik aja atau kita pakai aja kursi goyang. Saudara, betul ya? Tapi perjalanan hidup kita tidak bisa saudara dengan pakai kursi goyang yang tenang-tenang saja. Saya percaya dalam hidup kita pasti mengalami yang namanya naik turun seperti roller coaster. Tentu saudara waktu turun berbeda pendapatnya. Anak-anak saya waktu turun berkata, "Wow, asik, luar biasa, Ma, naik lagi yuk, mau lagi dong Ma, naik. Tapi saya berkata, tidak, no. Enggak ya Mama, cukup sekali. Kenapa Mama? Takut banget, keringetan saudara. Nah saudara, perjalanan yang sama sebetulnya saudara, tapi ada yang keluar saudara dengan ketakutan, kekhawatiran, kondisi buruk. Percaya kalau roller coaster itu tidak tiba, tapi ada orang yang menikmati roller coaster itu dalam perjalanan hidupnya. Naik turun dia menikmati karena dia percaya tetap sampai kepada tujuan. Anda mengerti maksud saya? Saudara, ya waktu kita naik roller coaster, saya ingat dulu, saya akan selidiki dulu apakah ini aman untuk anak-anak saya. Saya pelajari dulu saudara, bahkan kalau bisa saya naiki dulu supaya memberikan rasa aman kepada anak-anak saya. Tidak mungkin saya membawa anak-anak saya saudara tanpa saya periksa keamanannya, karena itu kan berbahaya bagi anak-anak kita.
Kita sebagai orang tua pasti akan selidiki, akan saudara melihatnya apakah itu aman atau tidak untuk anak kita. Bapa di bumi saja, di dunia saja lakukan itu, apalagi Bapa kita di surga. Dia sudah berjalan di depan kita, dia sudah siapkan dulu semua perjalanan kita aman. Maka kita boleh berjalan melalui jalan-jalan yang Tuhan sudah lewati. Amin, saudara. Tapi betapa sering kita tidak percaya. Sama seperti anak saya pada waktu saya berkata aman, ini aman. Satu anak berani, tapi satu anak saya yang lain berkata enggak, mah takut. Saya berkata enggak apa-apa, aman. Tapi dia bilang enggak, dia nangis, ketakutan. Wah, kadang-kadang kita jadi gregetan, saudara. Gimana sih itu kok kamu berani, tapi kamu bagaimana sih pengecut? Ayo nikmati, enak kok. Enggak. Ya, ada banyak ragam orang kadang-kala tidak mempercayai Tuhan, saudara. Tapi kita percaya Dia tidak akan memberikan mara bahaya kepada kita. Amin, saudara. Nah, saudara, di dalam perjalanan hidup saya berpikir, apa sih yang membahagiakan orang yang saya cintai? Misalnya kalau saya mengasihi dan mencintai suami saya pikir melayani dia dengan menyediakan kopi, memberikan atau menyiapkan makanan, maka mungkin dia berbahagia. Atau mungkin suami-suami untuk membahagiakan istrinya bekerja keras, menyiapkan nafkah, uang, saudara. Betul, saudara, itu pasti memang membahagiakan. Tapi itu bukan utama. Dari perjalanan hidup saya ternyata untuk membahagiakan orang lain yang saya kasihi, bukanlah melayaninya. Tapi pada waktu mereka tersenyum, waktu mereka gembira, waktu mereka bersuka cita, maka itu akan membuat saya juga jadi suka cita. Amin, saudara. Bapa kita akan bergembira dan bersuka cita pada waktu kita, orang-orang yang dikasihinya, bergembira. Dia tidak menuntut kita untuk melayaninya dulu, saudara, tapi dia bergembira waktu kita bersuka cita. Amin, saudara. Jadi saudara, dia menyiapkan kita hari demi hari. Kedepannya dia sudah siapkan. Sama seperti di Taman Eden, saudara, bagaimana Adam disiapkan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, tanaman, buah-buahan, bahkan binatang-binatang yang bisa dimakan, burung-burung, ikan-ikan, matahari, bulan, semua sudah disediakan. Dan kemudian barulah Adam diciptakan. Dan Adam disuruh mengelola, tetapi bukan dengan kerja keras dan peluh keringat banting tulang, tapi dengan kelegaan, saudara, karena sebetulnya Tuhan sudah siapkan. Tapi karena dosa, saudara, kita berpikir dan nurani kita dirusak oleh dosa. Kita berpikir kalau kita tidak bekerja keras, kita tidak dapatkan rezeki. Kalau kita tidak banting tulang, kita tidak dapat berkat. Maka hidup kita penuh dengan kerja keras dan kekhawatiran, ketakutan, saudara. Wow, saudara, lembur dan lembur. Sehingga kita menjadi sakit dan sakit. Padahal Tuhan merancang awalnya tidak begitu. Dan saudara, bukan cuma itu, tapi Tuhan sudah tebus kutuk saudara. Dengan berjerih lelah dan keringat engkau akan mendapatkan makananmu. Itu Tuhan sudah tebus di atas kayu salib. Saudara, tahukah di kayu salib dia dimahkotai mahkota duri. Mahkota duri ditaruh di kepala. Kepala adalah saudara merupakan saudara saudara? Ya, kepala ini saudara adalah pikiran. Ya, tempat di mana ketenangan kita dirampas sehingga kita berpikir, saudara, yang jadi salah. Kita pikir kita siapa, kita tidak ada apa-apa. Tuhan itu kejam, Tuhan keras, Tuhan mendisiplinkan, Tuhan menghukum, Tuhan menghakimi. Kita punya, saudara, pandangan yang salah tentang Tuhan di kepala kita karena dosa. Tapi Tuhan tebus kutuk itu di atas kayu salib. Dikenakan mahkota duri yang lambang adalah kutuk. Dan sudah digantikan pikiran kita dengan mahkota kemuliaan.
Sehingga hari ini saya percaya kita tidak lagi berpikir Tuhan menghukum kita dan mendisiplinkan kita dengan penyakit, saudara. Tetapi Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Waktu Anda sadar Anda punya Bapa yang penuh cinta, maka kita akan hidup tenang. Saudara, saya ingat dulu pernah dilombakan saudara lukisan yang judulnya Peace atau damai. Dan tentu banyak di antara kita sudah tahu cerita itu. Pemenangnya adalah pelukis yang melukiskan burung yang tertidur, burung yang tidur di tengah badai gelombang ombak yang tinggi di sebuah batu karang. Tapi dia aman karena batu karang itu melindungi dia dari terpaan. Saudara, kita tidak bisa menghilangkan badai dalam hidup kita, karena pasti kita akan mengalami badai yang seperti roller coaster, naik turun naik turun. Hidup kita berjalan mungkin dengan banyak persoalan dan masalah. Tetapi seperti burung yang bisa tidur tenang karena batu karang. Percayalah, batu karang kita lebih, karena batu karang kita adalah Kristus Yesus yang tak tergoyahkan. Anda bisa rest, istirahat, tidur dengan tenang. Kita percaya berkat di tangan Tuhan. Kita bekerja, ya tentunya. Karena bagi yang malas tidak boleh makan, kata firman Tuhan. Kita bekerja, tapi kita tidak lagi dihantui dengan ketakutan dan kekhawatiran. Karena kita percaya Dia Bapa yang sudah siapkan semuanya. Amin. Saya berdoa di masa-masa krisis seperti pandemi saat ini, biar kita punya ketenangan. Karena kita percaya Dia menjagai kita dan mencukupi, memberikan ke depan, hari depan yang cerah. Karena Dia sudah siapkan semuanya. Amin. Haleluya. Bagi Anda yang mungkin punya waktu seperti saya, kita bisa ambil waktu untuk beristirahat. Pakai biar tubuh kita menjadi lebih kuat, lebih sehat, pikiran kita lebih, ya, dan lebih semuanya tadi sudah saya bilang, pencernaan, saudara, racun-racun dibuang, kita lebih cerah, saudara, pikiran kita tidak lagi cepat pikun, pikiran kita jernih dan sebagainya waktu kita tidur. Tapi bagi Anda yang lagi bekerja, bekerjalah dengan ketenangan karena Tuhan yang memberkati kita. Amin, saudara. Saya mau pakai waktu saat ini sekarang tidur lagi, saudara. Amin. Shalom bagi Anda semua, shalom bagi kita, dan saya mau beristirahat, tidur. Haleluya. Wah, saya lupa. Rekamannya harus dimatiin. Shalom bagi Anda.